mengejutkan. Perebutan kursi Capres 2024 sudah dimulai. Menguak manuver cerdik Ridwan Kamil, deklarasi Giring Ganesa, dan partai baru Amin Rais untuk hadapi 2024. Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan alasannya bersedia sebagai relawan vaksin COVID-19. Tegasnya, ini adalah cara untuk menepis hoaks seputar vaksin. Terkait hal ini, benarkah Ridwan Kamil begitu memahami kognisi Homo sapiens sehingga memutuskan menjadi relawan vaksin? Tentu kita paham, kebebasan berpendapat adalah salah satu ciri khas utama dalam politik demokrasi. Akan tetapi, sepertinya kita jarang membahas sejauh mana kebebasan berpendapat itu harus ditegakkan. Terkhusus perihal pandemi COVID-19, kebebasan berpendapat yang dinilai sebagai norma paripurna tersebut justru menjadi bumerang tersendiri. Pada Mei lalu, dalam survei yang dilakukan oleh School of Journalism, Carleton University, dalam 2.000 warga Kanada yang menjadi responden, 46% percaya pada setidaknya 1 dari 4 teori konspirasi COVID-19. Di bulan yang sama, studi dari Universitas Oxford juga menemukan dari 2.500 warga Inggris yang menjadi responden, ternyata 21% percaya bahwa COVID-19 adalah suatu kebohongan. Diakui atau tidak, dibiarkannya tebaran teori konspirasi atas dalih kebebasan berpendapat telah menjadi penghambat penanganan pandemi COVID-19. Mulai dari berbagai demonstrasi penolakan lockdown dan penggunaan masker, hingga pada tidak dipercayanya keberadaan COVID-19. Di Indonesia, dampak buruk teori konspirasi juga tampak terasa pengaruhnya. Bagaimana tidak, ada berbagai narasi konspiratif yang beredar. Tidak sedikit masyarakat yang tidak percaya pada keberadaan COVID-19. Imbasnya, tentu saja protokol kesehatan dari pemerintah tidak diikuti. Terlebih persoalan vaksin. Dengan ramainya narasi vaksin sebagai agenda Bill Gates untuk menanamkan microchip ataupun sebagai komoditi bisnis semata, kedatangan vaksin Sinovac di Indonesia justru dihujani pandangan sinis dari berbagai pihak. Menariknya, dalam jawabannya baru-baru ini, perihal alasan menjadi relawan vaksin COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tampaknya sangat menyadari tebarnya persepsi negatif tersebut. Tegasnya, kalau saya tidak melakukan keputusan itu, saya khawatir berkepanjangan spekulasi, berita bohong, hoax bahwa rakyat dikorbankan jadi kelinci percobaan. Justru kalau begini agak reda. Saya menjadi saksi kalau berhasil, kalau gagal seperti apa. Pernyataan itu dengan jelas menunjukkan bagaimana Ridwan Kamil memahami psikologi publik. Lantas, mungkinkah Ridwan Kamil memahami betul bagaimana cara kerja kognisi manusia? Pertanyaannya, bukankah terdapat ratusan warga lainnya yang menjadi relawan vaksin? Apakah itu tidak dapat menepis tudingan tersebut? RK yang merupakan pejabat publik alias pihak yang memiliki otoritas akan menjadi corong perhatian masyarakat. Dengan kata lain, jika pejabat publik penting seperti RK saja menjadi relawan vaksin COVID-19, itu dapat menepis atau setidaknya dapat menurunkan tensi persepsi di tengah publik bahwa rakyat dijadikan kelinci percobaan karena vaksin COVID-19 dari Sinovac, Tiongkok berbahaya. Tentunya, kemampuan dalam memahami bias kognitif atau kita sebut saja dengan psikologi publik ini akan berkonsekuensi pada kemampuan komunikasi publik yang mumpuni. Dan tampaknya terbukti dalam survei yang dilakukan oleh Indikator Politik, Ridwan Kamil memiliki skor komunikasi publik dalam menangani pandemi COVID-19 sebesar 73,4 atau yang tertinggi dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang masing-masing hanya memiliki skor 73,2 dan 72,1. Hal ini sangat baik menjadikan modal bagi RK
atau Ridwan Kamil menuju 2024. Di samping itu, deklarasi Giring Ganesa nyapres pada 2024, modal mimpi, dukungan Jokowi, dan cekaknya suara PSI. Beberapa waktu lalu, media sosial diramaikan oleh foto-foto baliho Giring Ganesa sebagai calon presiden 2024. Pada baliho itu tertulis, Giring untuk presiden 2024. Terpampang pula foto wajah Giring dan logo Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Di PSI, Giring menjadi pelaksana tugas atau PLT, ketua umum yang menggantikan posisi Grace Natali. Publik pun dibuat bertanya-tanya pada kebenaran informasi itu. Pada Senin 24 Agustus 2020, PSI menggelar konferensi pers dan membenarkan bahwa Giring hendak mencalonkan diri sebagai presiden 2024. Ya, saya memang mencalonkan diri menjadi calon presiden Republik Indonesia di 2024, kata Giring dalam konferensi pers virtual Senin. Rencana pencalonan Giring sebagai presiden 2024 ini berangkat dari keinginan PSI mengisi ruang politik 2024 dengan anak-anak muda. Setengah dari jumlah pemilih di Pilpres 2024 merupakan anak muda, sehingga anak mudalah yang mengerti kebutuhan mereka sendiri. Menurut Giring, meski Pilpres baru digelar 4 tahun lagi, rencana pencalonan dirinya ini tidak terburu-buru. Modal apa sih? Wong PSI kemarin juga belum lolos PT. Parliamentary Threshold. Yang jelas satu modal kita adalah anak-anak muda yang terus berjuang bersama kita, PSI, kata Giring. Modal kita itu semangat. Modal kita adalah mimpi besar bahwa memang sudah saatnya anak muda yang memimpin bangsa ini, ucap dia. Giring mengaku rencana pencalonan dirinya sebagai presiden di Pilpres 2024 telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Kabar itu Giring sampaikan bersama Ketua Umum PSI Grace Natali beberapa waktu lalu. Menurut Giring, Jokowi menyambut dengan sangat baik rencana ini. Kita juga memberitahukan cara kita masalah pencapresan ini dan alhamdulillah Pak Jokowi menyambut dengan sangat baik, kata dia. Tak hanya itu, menurut Giring, rencana pencalonan ini juga didukung oleh partai politik lainnya. Saya tidak akan menyebutkan nama, tapi dari beberapa partai lain sudah memberikan dukungan dan semangatnya, ujar Giring. Ada yang dari Partai Merah, ada yang dari Partai Kuning, dan ada juga dari Partai Biru dan lainnya, kata dia. Lalu cukupkah modal tersebut bagi Giring untuk pencalonan menjadi presiden tahun 2024? Selain itu, Amin Rais tak mau kalah. Partai baru Amin Rais ogah munafik, siap dukung pemerintahan. Amin Rais dipastikan akan mendirikan partai baru setelah sebelumnya menyatakan dirinya dipecat dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Rencananya, launching partai politik kedua yang didirikan Amin itu akan digelar pada Desember 2020 mendatang. Pendirian partai baru itu lantaran kecewa dengan kepemimpinan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang tidak lain adalah besannya sendiri. Kabar itu dibenarkan politikus PAN yang juga loyalis Amin Rais, Agung Mozin. Ia rencananya tahun ini paling lambat Desember, nanti Pak Amin yang akan launching, ujar Agung Mozin. Selasa, 25 Agustus 2020. Kendati demikian, Agung menegaskan bahwa partai baru Amin itu tidak akan menjadi oposisi atau koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Politikus PAN ini menegaskan, partai baru itu nantinya hanya akan menyuarakan hal-hal yang dianggap benar. Pasalnya, sebagai partai politik baru, tersebut tidak akan munafik. Kalau kita ingin menyampaikan kebenaran, kita tidak harus oposisi, katanya kepada jawapos.com. Selasa 25 Agustus 2020. Hanya saja, partai tersebut nantinya juga tetap akan kritis. Loyalis Amin Rais ini menyatakan,
Jika Partai Baru Amin ini nantinya mengkritisi pemerintah, bukan berarti benci dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Bahkan, tekan Agung, Partai Baru ini akan mengapresiasi kerja-kerja pemerintahan jika memang berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, jika mengsengsarakan rakyat, maka pihaknya tidak akan ragu melontarkan kritik. Kendati demikian, Agung masih enggan membeberkan nama partai kedua yang didirikan mantan Ketua MPR RI itu. Karena itu, ia meminta publik agar lebih bersabar. "Oh, jangan dulu, pokoknya nanti, dalam waktu tidak lama lagi," katanya. Bahkan, Agung mengklaim bahwa Partai Baru Amin itu akan dihuni banyak tokoh nasional. Sayangnya, lagi-lagi Agung enggan merinci siapa saja nama tokoh-tokoh nasional yang ia maksud. Semua tokoh tersebut sambungnya akan hadir saat launching partai baru itu. Bagaimana menurut pendapat Anda?